Akari jungkir balik di udara. Kedua tentakelnya langsung busuk tubuh guru. Ketika lihat gurunya akan dibunuh olehnya. Akari yang sangat seru. Tapi kata gurunya, hanya begitu Anda tidak akan bisa membunuh saya. Tapi perlu tekan tombol like dan subscribe page baru bisa bunuh saya. Tapi sekarang, sosok Nagisa muncul di belakang Akari. Semua siswa tercengang. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Nagisa memegang leher Akari dengan erat dan cium bibirnya. Akari juga sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa dirinya akan ditaklukkan dengan cara seperti itu. Karena ingin biarkan Akari kembali ke keadaan biasanya. Guru itu langsung mematahkan tentakelnya. Lihatlah apakah sekarang dia lagi seperti emoji ke-8 di ponsel Anda. 3 bulan lagi, gurunya akan hancurkan bumi. Cara siswa masih melakukannya adalah menemukan cara untuk membunuh gurunya setiap hari. Tapi serangan ini dengan mudah dihindari oleh guru. Jadinya, gurunya tidak like dan subscribe page sebelum berubah menjadi monster. Lagi ditangkap oleh Dr. Kotaro dan dianggap sebagai subjek ujian. Kekuatan fisik dan kecepatannya 10 kali lipat dari manusia biasa. Dr. Kotaro atas hasil penelitiannya sudah menyuntikkan tubuhnya dengan gen gurita. Dan mengatur Aguri awaskan padanya. Tetapi saling dekati pada waktu yang lama, mereka telah kembangkan perasaan satu sama lain. Saat ini, Dr. Kotaro menemukan data pengujian sudah di luar kendali. Dia hanya bisa aktifkan sistem self-explosion untuk hancurkan semua subjek tes. Di reruntuhan, Aguri karena ledakan hanya menyisakan nafas terakhirnya. Satunya hal yang tidak bisa dia yakini adalah siswa kelas 3E. Subjek uji setelah diiblis untuk memenuhi keinginan Aguri. Jadi dia memenuhi janjinya dengan Xiao Xiangbu. Sebelum dia hancurkan seluruh bumi, akan dibunuh oleh siswa di kelas 3E. Tapi, adegan ledakan itu kemudian dilihat oleh Akari. Akari mengira subjek tes yang membunuh kakak perempuannya. Karena ingin membalaskan dendam kakaknya. Tanpa diduga, dia menyuntikkan obat organisme ke dalam tubuhnya. Kemudian adegan seperti awal trailer terjadi. Koro Sensei karena ingin melindungi siswa-siswinya, lagi dipukuli menjadi bentuk ini oleh monster. Monster itu tidak memberi Koro Sensei waktu untuk pulih. Langsung gunakan tentakel untuk melempar Koro Sensei keluar jendela dan terbang keluar. Saat detik monster akan berikan pukulan fatal terakhir. Lalu Akari tiba-tiba berdiri di depan Koro Sensei memohon monster itu untuk mengampuni guru. Tapi monster itu berkata siapa yang klik like dan subscribe page, baru saja berhak mendoakan guru. Selesai berbicara, Akari langsung terlempar sejauh 80 meter oleh tentakel monster itu. Jadinya, Akari dan Koro Sensei telah meninggalkan dendam lama. Dia dan semua siswa belajar bersama. Bagaimana buat Koro Sensei menyelamatkan dan bumi juga tanpa terbunuh. Ketika mengetahui bahwa ada satu kemungkinan bisa menyelamatkan Koro Sensei, adalah data awal pembentukan gen alien. Jadinya, Nagisa dan beberapa temannya menyelinap ke laboratorium alien. Gampangnya untuk menemukan data yang diperlukan. Koro Sensei sudah tahu para siswa membantunya membuat penawarnya. Dia sangat puas bisa mengajar siswa yang sangat baik seperti ini. Ketika para siswa memberinya penawar yang telah mereka ciptakan, dia lagi menyesap di perutnya. Apakah penawarnya efektif atau tidak? Dia masih mengatakan satu kalimat saja. Ingatlah klik like dan subscribe page. Ketika mengetahui musim kelulusan yang akan datang, Koro Sensei telah mempersiapkan murid-muridnya sertifikat kelulusan. Tapi tiba-tiba nih, satu tentakel memecahkan pemandangan yang nyaman ini. Ternyata orang ini adalah Dr. Kotaro yang menciptakan Koro Sensei. Dia datang ke sini karena ingin temukan Koro Sensei untuk membalas dendam. Karena Koro Sensei hancurkan seluruh pengabdian hidupnya. Karena ingin naikkan tentakelnya ke batas baru, Dr. Kotaro melakukan suntikan booster ke dalam tubuhnya. Siswa yang berdiri di dekatnya melihat pemandangan ini dan merasa jijik. Apakah ekspresi mereka sekarang terlihat seperti emoji ketiga di ponsel Anda? Dr. Kotaro terus menyuntikkan ramuan obat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya juga mulai perlahan berevolusi menjadi monster. Berikut ini adalah adegan serangan tadi. Kepala Koro Sensei terpotong sebagian oleh tentakel.
Akari karena ingin menyelamatkan gurunya, jadi terlempar lebih dari 80 meter oleh tentakel monster dan mati. Karena kematian Akari, Koro Sensei juga perlahan-lahan diiblis. Koro Sensei karena ingin membalas dendam untuk Akari, akhirnya melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Dia mengumpulkan semua kekuatan iblisnya. Bahkan monster pun juga panik. Setelah itu, seberkas cahaya putih dilepaskan. Monster langsung dipotong menjadi dua. Kakak Akari karena ingin menyelamatkan Koro Sensei, lagi jatuh ke pelukannya. Sekarang, Akari karena ingin menyelamatkan Koro Sensei, jadi dibunuh oleh monster. Karena ingin menyelamatkan nyawa Akari, Koro Sensei menggunakan sisa energinya untuk mulai menyembuhkan Akari. Saat ini, semua siswa berdiri diam-diam berdoa untuk Akari. Para siswa ini sangat beruntung, karena guru mereka adalah Koro Sensei. Seorang Koro Sensei yang diam-diam mengorbankan dirinya tanpa garapkan imbalan apapun. Saat energi terakhirnya habis, Akari juga membuka matanya. Tapi kata guru lagi menarik semua siswa kembali ke kenyataan. Dia ingin melihat berapa orang akan klik like dan subscribe page. Semua siswa mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Satu permintaan terakhir dari Koro Sensei adalah biarkan siswa siwinya bunuhnya. Karena sekarang sekolah benar-benar tertutup cahaya. Bahkan jika para siswa tidak membunuhnya, dia juga akan ditembak mati oleh laser. Para siswa memegang tentakel Koro Sensei dengan erat. Nagisa ambil pisaunya dan perlahan mendekat ke sisi Koro Sensei. Tapi satu kalimat dari Koro Sensei langsung membuat Nagisa menangis seperti hujan. Bisa dibunuh oleh kalian, saya merasa sangat senang. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat tinggal. Saat pisau itu perlahan dimasukkan ke dalam tubuh Koro Sensei, Koro Sensei mengatakan satu kalimat terakhir. Selamat ya, kalian yang sudah lulus. Kemudian tubuhnya berubah menjadi titik cahaya kecil yang perlahan menyebar ke udara.